Yesus berkata, "Kepada-Aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini kata singkat dari Tuhan Yesus. "Kepada-Aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ketika melihat Yesus yang penuh kuasa di surga dan di bumi itu, para murid pun menyembahnya, bersujud di hadapannya, bertekuk lutut kepadanya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Para bapak, ibu-ibu dan para terkasih, para murid yang sangat beriman, para murid yang demikian luar biasa imannya, pastilah tanpa ragu-ragu untuk menyembah Yesus, bersujud di hadapan Yesus, bertekuk lutut kepada Yesus. Sedangkan para murid yang imannya pas-pasan, para murid yang imannya pas-pasan, mereka sangat ragu-ragu untuk menyembah Yesus, bersujud kepada Yesus, dan juga untuk berlutut di hadapan Yesus. Nah, ngomong-ngomong, Anda sekalian itu termasuk yang mana? Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dirimu itu termasuk yang mana? Yang imannya adalah sangat-sangat bermutu kualitas, atau imannya pas-pasan saja? Yuk, termasuk yang mana ini? Yang bagus boleh komuni, yang gak bagus gak usah komuni. Tapi kolektor tetap ya. Bagaimana? Anda termasuk yang mana? Ya, saya yakinnya para umat yang imannya mantap, yang kokoh, yang kuat, yang setia, pasti tak ragu-ragu menerima secara utuh, secara total. Aku mengimani bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh diberi kuasa penuh di surga, penuh juga di bumi, dan aku tidak ada kata lain, tunduk, menyembah, mengimaninya. Sedangkan bagi para umat yang imannya hanya pas-pasan, yang imannya sering gunjang-ganjing, yang imannya sering krisis, ya pasti yang ada adalah ragu-ragu. Celakalah orang yang hidupnya ragu-ragu. Ya, kita mesti menjadi orang yang ada kepastian. Mungkin ragu-ragu itu hanya pantas dimiliki oleh mungkin yang masih remaja atau yang muda-muda. Tapi yang dewasa, kata ragu-ragu itu harus dihapus dari manapun untuk tidak selalu terkungkung hidup yang abu-abu dan ragu-ragu, termasuk khususnya dalam beriman. Amin. Ya, ini pada hari raya kenaikan Tuhan ini, pada hari ini kita diajak mengoreksi, berefleksi, sudah sejauh mana memang imanku, kekatolikanku di hadapan Yesus. Jadi saya ikut bahagia pada hari raya ini pada datang ke gereja. Tapi sepertinya masih ada yang nggak tahu ya, ragu-ragu. Untuk kepastian ke gereja aja kasihan bagian sekretariat itu. Ditelepon terus, ditelepon. Hari ini ada misa enggak? Waduh, orang ini bagaimana? Secara internasional atau nasional saja tanggalnya merah masih nanya, hari ini ada misa enggak? Hari ini adalah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu.
Dan Paroki Katedral, khususnya Pak Paulus yang sedang menjadi dirigen, dia ketua liturgi mengatakan, kita sama dengan hari Minggu. Misa jam 6, misa setengah 9, misa jam 11, dan juga sore masih ada misa lagi, sampai juga jam 7 malam. Ini, keraguan masih menghigapi sejumlah umat atau jumlah orang yang jelas-jelas ini adalah hari raya utama sepenting Natal, sepenting Paskah, sepenting Pentakosta. Masih ada yang tanya, maka dari itu kasihan itu petugas sekretariat. Mau diputus kabelnya, nanti ada yang laporan, ada yang mati. Enggak diputus kok muni terus gitu. Pertanyaan sama, hari ini ada misa enggak? Nah ini sebagai pembelajaran permenungan bagi kita semua. Para bapak, ibu-ibu, saudara yang terkasih, pada raya Tuhan Yesus naik ke surga ini, di awal Ekaristi tadi saya mengatakan, menjelang ia naik ke surga, dia menyampaikan amanat pentingnya, yang sering disebut sebagai amanat agung. Perintah penting. Dan ini sungguh-sungguh penting untuk kelanjutan karya keselamatan Yesus. Amanat agung itu adalah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini 3 amanat penting itu. Kita diajak untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Membaptis semua orang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan agar kita mengajarkan segala sesuatu yang diajarkan Yesus pada kita. Nah ini salah satu yang disebut kewajiban orang Katolik. Kewajiban orang Katolik, kewajiban iman, kewajiban spiritual. Tapi sekali lagi saya punya catatan. Catatan dari saya adalah sekian banyak umat yang senantiasa menuntut haknya, dibanding menyadari, ya ini ada kewajiban mulia dari Tuhan kepadaku, yaitu menjadikan semua bangsa muridnya, membaptis sekian banyak mungkin orang, dan mengajarkan ajaran Yesus kepada banyak orang. Lalu ada yang bertanya pada saya, amanat itu, perintah itu kan sifatnya begitu umum, Romo, sangat umum, sangat luas. Kalau saya sebagai umat katedral, apa yang bisa saya laksanakan dengan pasti? Apakah Romo bisa menyebutkan hal-hal mana yang bisa kami jalankan di Paroki Katedral ini terkait dengan amanat agung ini? Baik, ini saya tunjukkan, silakan Anda laksanakan apa yang saya maksud sehingga umat katedral melaksanakan amanat agung Tuhan. 1, kita bisa menjadi misionaris domestik atau bisa menjadi misionaris internasional. Misionaris domestik artinya kita bisa menjadi utusan-utusan Tuhan untuk paroki kita atau untuk Keuskupan Bogor. Itu domestik. Kalau yang internasional, saya lihat di paroki kita juga ada yang menjadi romo, bruder, suster yang bermisi internasional. Ada yang ke Ethiopia, ada yang ke Sri Lanka, ada yang ke India, ada yang ke Kolombia, ada yang ke Spanyol, atau juga ke Italia. Bahkan sekarang ini mayoritas umat Katolik Indonesia banyak menjadi petinggi di Roma untuk ordo-ordonya. Jadi amanat agung tadi bisa kita laksanakan dengan cara kita menjadi utusan atau misionaris lokal, domestik, atau internasional.
Nah, ini mungkin masih terlalu jauh. Yang kedua, untuk menjalankan amanat agung Tuhan, kita juga bisa menjadi guru agama. Guru agama. Bisa mengajar di Gedung Maria ini, bisa mengajar mungkin juga di gedung paroki, atau juga mengajar di ruang atas yang disebut ruang meditasi untuk pembelajaran calon-calon baptis. Di sini saya menemukan ada bapak-bapak, ada ibu yang mengajar agama, yang dengan jelas tiap tahun memasok sejumlah baptisan baru, sehingga paroki ini tidak pernah absen untuk bertambah umatnya. Juga yang ada di wilayah, misalnya yang di Ciampea. Jadi kita bisa melaksanakan amanah agung Tuhan dengan cara menjadi guru agama, menjadi katekis, atau juga menjadi PLB, yaitu ketika kunjungan umat, dan di sana bisa berkatekes sesingkat kepada mereka yang kita kunjungi. Ini amanat agung Tuhan kita wujud nyatakan dengan menjadi guru agama. Lalu yang berikutnya adalah kita bisa melaksanakan amanat agung Tuhan dengan cara menjadi wali baptis. Siapa yang pernah menjadi wali baptis? Aku mau tahu. Siapa yang menjadi wali baptis? Wali baptis, angkat tangan. Pak Artono. Siapa lagi? Wali baptis. Oh, wali baptis itu penting loh. Ini mendampingi orang akhirnya kenal Yesus dan dia diselamatkan. Dia diselamatkan. Dan kalau Anda sebagai orang yang layak menjadi wali baptis, dampingilah baptisan baru. Entah itu baptisan bayi, entah itu baptisan remaja, entah itu baptisan yang lansia. Silahkan. Jangan ragu-ragu untuk dilibatkan oleh gereja menjadi wali baptis, pendamping baptisan. Nah, ini salah satu sumbangsih persembahan kontribusi yang sangat-sangat bermakna sebagai orang Katolik, bahwa saya pernah menjadi wali baptis. Itu. Lalu yang berikutnya lagi adalah kita bisa melaksanakan amanat agung Tuhan dengan cara membaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudari boleh membaptis loh, tidak hanya saya. Yang sebutannya adalah baptisan darurat. Baptisan darurat. Jadi kalau di situ ada orang kritis, napasnya tinggal 1, 2, 1, 2, setengah, 1 lagi, itu boleh. Anda sebagai orang Katolik membaptisnya dengan air yang ada dan dengan catatan lapor kepada Romo paroki. Lapor, Romo, maaf, saya kan diajarkan dalam gereja bahasa sebagai warga Katolik boleh membaptis, khususnya dalam keadaan darurat. Tadi saya membaptis warga lingkungan saya. Apalagi dia pernah mengatakan pada kami, saya kepingin dibaptis. Kenapa? Supaya nanti kalau saya meninggal didupai. Oh, berarti dari mulutnya pernah meluncur keinginan mau dibaptis. Baptislah. Lalu melapor pada Romo. Kalau dia tetap hidup, maka akan didampingi oleh Romo dan paroki. Kalau dia langsung meninggal, Anda mengantar dia ke surga. Itu jasa yang ada pada kita, boleh dilaksanakan ketika mengingat amanat agung Tuhan menjelang kenaikannya ke surga. Lalu Anda juga bisa menjadi penjamin. Apa mau maksudnya penjamin? Begini, ada orang yang baptis, supaya lengkap sungguh data berkas yang ia tunjukkan pada Romo untuk dibaptis, Anda bisa ikut menjamin. Romo, saya adalah pamannya. Ya kan, baptis itu masih saudara saya. Saya ikut menjamin nama saya ini bahwa calon ini pantas dibaptis. Pantas dibaptis. Tidak hanya itu,
kadang-kadang kita juga menemukan para lansia yang sama sekali itu tidak bisa ikut pelajaran agama, mungkin terbatas sekali, dia hanya bisa mau minta dibaptis, mungkin bisa tanda salib, atau ya doanya terpatah-patah. Tapi Anda bisa mengatakan, Romo, saya kenal dia, saya yakin dia ingin beriman pada Yesus, saya siap menjadi penjamin. Ini bukan teori. Saya sangat salut kepada jumlah umat di lingkungan paroki katedral ini yang tak jarang mohon dan melaporkan pada saya, di tempat saya ada seorang oma, di tempat saya ada seorang opa, pengen sekali dibaptis, tapi kemampuannya terbatas, boleh enggak? Saya bilang, silahkan. Kalau Anda siap menjadi penjamin bahwa dia layak, maka Romo akan melayani. Ya, inilah sejumlah kegiatan konkret secara nyata untuk mewujud nyatakan amanat agung Tuhan yang bersabda, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka dengan apa yang telah kuajarkan padamu. Siap? Amin. Ya, silahkan, siapkan dirimu. Karena tadi ada satu ayat lagi, Yesus bersabda begini, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kalau kita mau berkontribusi, terlibat, bersumbangsi, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Amin.